Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita. Bisa dilihat yang Pak ini pegang? Apa namanya? Pensil. Kalau pensil masih seperti ini bisa digunakan? Tapi harus berarti segala sesuatu jika ingin bermanfaat harus disakiti terlebih dahulu. Betul tidak? Hati kita pun kalau mau bermanfaat berarti harus disakiti terlebih dahulu. Tidak ada manusia yang sukses tanpa melalui uji. Ingat-ingat ya. Tidak ada manusia yang sukses tanpa melalui uji. Itu supaya kita lebih semangat lagi. Oke, kita hari ini belajar SKI. Materi kita itu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Tapi sebelum kita belajar ke materi lebih jauh, Pak Widi pengen tahu dulu sebatas mana kemampuan kalian tentang materi ini. Jadi Pak Widi sediakan tentang soal kita. Silakan anak-anak dikerjakan terlebih dahulu. Karena soalnya hanya 5, jadi waktunya nggak lama-lama ya. Cukup 2 menit selesai. Kelihatan yang belakang? Ya. Selesai? Tujuan kita belajar peserta didik dapat menceritakan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi misinya itu untuk semua alam ya. Berarti ada pohon, ada batu, ada manusia, ada hewan. Ramadan itu Islam dan Ramadan itu agama yang lain. Itulah yang disebut rahmat bagi seluruh alam. Kemudian tujuan belajar yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan agama masyarakat Arab sebelum Islam. Kita lihat dulu pertanyaan pemantik ya. Mengapa sejarah misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta penting dipelajari? Ini kita harus tahu ya. Kenapa Nabi Muhammad itu penting kita pelajari. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi dakwah Islam pada masa tersebut. Kemudian yang ketiga, nilai apa saja yang dapat dipetik dalam sejarah tersebut. Dan yang keempat, apa hikmah mempelajari sejarah misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh. Kira-kira menurut kalian kita belajar sejarah tentang misi Nabi Muhammad ini apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira saja. Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Baik dan mengenal Nabi kita sendiri. Kita lanjut masuk ke materi. Ada kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian yang kedua, penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap misi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang keempat, mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Ada yang tahu ibrah? Ibrah ada yang tahu? Ibrah.
Ibrahim, bukan tetangganya, bukan ya. Dan yang terakhir, hakikat misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan lagi baik-baik keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas itu tentang peradaban bangsa Arab, kemudian agama, kepercayaan bangsa Arab. Islam datang, kita mengetahui masyarakat bangsa Arab mengalami sebuah fase yang dimana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Jadi amburadul, carut-marut, semaunya sendiri, ya, itu disebut tidak memiliki moral. Kalau kita pengen disebut memiliki moral, berarti kita harus berperilaku yang baik. Kemudian karena pada fase itu kehidupan manusia sangat semrawut, melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa terikat dengan aturan yang pasti. Fase itu kita kenal dengan zaman jahiliyah. Jadi semrawut, mau sendiri, itulah yang disebut sebagai jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Ya, karena di fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membagi buta tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Tahu akalnya ya? Tahu ya? Nafsu juga tahu ya? Akal mengendalikan nafsu atau nafsu mengendalikan akal? Akal mengendalikan nafsu. Kita lanjut lagi ya. Ini adalah agama dan kepercayaan bangsa Arab. Perhatikan lagi ke depan baik-baik. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Rubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di Mekah. Kemudian dibawa berhala yang diberi nama Hubal. Berhala itu kalau bagi kita kan seperti boneka ya. Kayak kita beli boneka di pasar gitu kan bawa pulang. Cuman kalau berhala terbuat dari batu. Dan diletakkan di Ka'bah. Kemudian berhala Hubal ini menjadi pimpinan dari berhala-berhala yang lain. Seperti ada berhala Lata, Uzza, dan Manat. Paham ya sampai sini ya? Barulah sejak itu mulai berangsur-angsur bertambah pengikut penyembah berhala, sehingga berlomba-lomba membuat yang namanya berhala. Jumlahnya menjadi 360 berhala, disusun di sekeliling Ka'bah. Itulah yang disebut sebagai Tuhan. Kalau awalnya mereka itu menjadikan berhala itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, namun lama-kelamaan berhalanya menjadi Tuhan. Lanjut, faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka. Jadi pokoknya pengennya sama Tuhan, kayak seperti orang yang jatuh cinta gitu kan, dekat terus kan gitu ya. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang ya. Jadi nenek moyangnya itu disebut terus. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah. Ada yang di bawah malaikat, kemudian jin, kemudian ruh, kemudian hantu. Itulah yang disebut zaman jahiliyah. Izin Pak. Ya boleh. Kenapa orang mau menyembah patung? Kenapa orang mau menyembah patung? Karena orang tersebut lagi jatuh cinta dengan Tuhan. Kemudian mereka ingin merasakan bersama Tuhan. Karena
tersebut dijadikan Tuhan. Paham ya? Di samping kepercayaan penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah pada waktu itu sebelum Islam masuk. Agama apa itu, Pak Widi? Yang pertama adalah penyembah malaikat. Kemudian penyembah jin, roh, dan hantu. Ketiga penyembah setan atau jin ifrit. Yang keempat yaitu penyembah bintang, bulan, dan matahari. Bagi sebuah kelompok, karena kebetulan bentuknya sudah seperti kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Apanya adalah dikasih nama kelompok seperti yang Pak Widi sebutkan tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anggotanya siapa-siapa ditulis semua. Kemudian kolom yang Pak Widi kasih titik-titik ini diisi. Kalian cari dari sumber buku yang ada di tempat kalian. Nomor 1 kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian dikasih alasannya sampai dengan yang nomor 5. Kalau lebih juga boleh, misal hanya 2 juga boleh, hanya 3 juga boleh. Tergantung kita mendapatkan informasi. Paham tugasnya? Paham tugasnya? Sebelah sini, Pak. Oke, Pak Widi kasih waktu sekitar 3-4 menit. Selesai. Lu kenalkan kelompoknya, anggotanya nggak usah disebutin. WhatsApp, nah. WhatsApp yang rapi. Nah, tekan tadi. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. 1. Penyembah patung. Alasannya adalah kebutuhan ingin selalu bersama-sama Tuhan. 2. Penyembah malaikat. Alasannya adalah menganggap malaikat yang menghidupkan dan mematikan menguasai gerak kehidupan. Bahkan ada yang percaya bahwa malaikat adalah anak Tuhan. Yang ketiga adalah menyembah jin dan ruh dan hantu. Alasannya menganggap keturunan langsung dari malaikat dan Tuhan. 4. Penyembah setan atau jin ifrit. Alasannya menganggap keturunan langsung dari malaikat dan Tuhan. Yang kelima, penyembah bulan, bintang, matahari. Alasannya adalah menganggap benda alam tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan kekuasaannya sendiri. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh plus yang meriah kelompok 3. Boleh plus kelompok 3. Dikerjakan soal post testnya hanya 5. Selesai ya? Selesai. Dengan berakhirnya post test kita berarti materi kita sudah selesai. Mari kita sama-sama simpulkan bahwasanya pembelajaran hari ini, jahiliyah itu adalah zaman kebodohan tentang keimanan. Berarti kalau orang tidak memiliki iman bisa kita katakan sebagai orang yang jahiliyah. Kemudian yang kedua, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu ada nyembah malaikat, jin, ruh, dan hantu, setan atau jin ifrit, bintang, bulan, atau matahari. Ingat-ingat ya, jangan sampai kita jadi pelaku seperti itu. Ingat ya. Oke, untuk materi besok kita mempelajari tentang kondisi sosial dan kondisi politik masyarakat bangsa Arab sebelum Islam. Untuk itu